Marilah kita ingat kembali salah satu inisiatif global yang tertuang dalam Sustainable Development Goals. Nomor 2, Zero Hunger. Dan memastikan bahwa semua langkah harus memiliki tujuan untuk mengakhiri semua bentuk kelaparan dan kekurangan gizi pada 2030. Pertanyaannya adalah, dari posisi sekarang sampai dengan 2030, sudahkah kita mengidentifikasi gap yang ada? Dari 2030 ke 2045 menyambut Indonesia Emas, di mana kita membutuhkan generasi-generasi yang betul-betul sehat dan jasmani rohani. Apakah yang harus kita lakukan? Dan dalam hal pedoman gizi seimbang ini memang khusus untuk orang dewasa, begitu orang dewasa normal, ini memang diharapkan 50% jumlah makanan setiap kali makan adalah sayur buah, kemudian 50%-nya lagi makanan pokok dan lauk pauk, serta porsi sayur lebih banyak dari porsi buah, kemudian porsi makanan pokok lebih banyak dari porsi lauk, dan anjuran minum setiap kali makan. Intervensi-intervensi yang dilakukan, sebagaimana tadi saya sebutkan, persoalan stunting ini bukan melulu ya persoalan pangan gitu ya, tapi masalah ekonomi ada di situ, masalah pengetahuan ada di situ, masalah sarana prasarana ada di situ, sehingga kami juga sudah menyusun di sini layanan yang terkait dengan intervensi secara spesifik, kemudian juga layanan intervensi yang bersifat secara sensitif. Literasi dan edukasi masyarakat, itu baik untuk konsumen dan pelaku usaha, itu sangat penting menjadi bekal dalam memilih hidup yang lebih sehat dan juga melakukan praktek-praktek usaha makanan minuman yang lebih baik dan menyehatkan. Namun, edukasi dan literasi gizi akan menjadi tidak optimal jika tidak didukung adanya kemudahan akses masyarakat terhadap makanan yang sehat. Nah, tata kelola pangan di perkotaan ini juga menjadi krusial ya, karena urbanisasi kalau diproyeksi tahun 2040 kalau nggak salah ya, itu 70% penduduk Indonesia akan ada di daerah urban. Nah, kita membantu, sebenarnya ada potensi ya terkait dengan rencana aksi nasional pangan dan gizi. Nah, kita masuk di sana karena sebenarnya setiap kabupaten kota itu harus menyusun. Nah, kita coba bagaimana ada aksi yang bisa terimplementasi, ya, actionable. Karena biasanya ada rencana tapi susah diimplementasikan. Nah, kemudian yang ASI memang kita pikir ya bagaimana kita mengkampanyekan untuk ibu-ibu, kita ibu-ibu muda ya, agar tidak segan untuk memberikan air ASI kepada putra-putrinya. Dan kalau bisa sampai 23 bulan ya yang disarankan. Minimal 6 bulan itu ASI eksklusifnya dia harus berikan. Supaya daya tahan tubuh dari anak-anak ini, putra-putri mereka ini betul-betul bagus dan tidak mudah kena virus ya, penyakit yang sekarang ini kita khawatirkan, begitu banyak virus yang beredar. Memang harus sekali lagi memang kita harus melibatkan swasta dalam penemuan gizi berimbang ya. Tidak bisa dilakukan oleh hanya pemerintah saja. Kampanye gizi berimbang perlu ditingkatkan kembali. Kalau dulu kita pernah sering dan familiar sekali mendengarkan 4 sehat 5 sempurna, sekarang ini mari kita kampanyekan lagi mengkonsumsi makanan berimbang dan bergizi. Karena apa? Hal ini perlu dilakukan di tengah pesatnya industri food and beverage, yang ternyata juga mengandung gula dan garam berlebih. Saya sangat berharap dalam forum ini, saya senang sekali beberapa kali diundang sebagai pembicara atau penanggap, dan ini kaitannya dengan stunting. Yang dilakukan oleh pemerintah kita sudah cukup bagus ya, karena muncul Perpres nomor 72 tahun 2021 kemarin itu sudah membuktikan kesungguhan pemerintah dalam pencegahan dan pengurangan angka stunting. Namun ingat, sudah ada Perpres, ini harus ada kesadaran semua pihak ya, kesadaran semua pihak untuk menjalankan Perpres ini sebaik-baiknya. Jadi saya pagi hari harus kita katakan apa yang ditemukan oleh Badan BPS itu harus menjadi keprihatinan tersendiri agar supaya obesitas itu tidak menjadi masalah kita di masa depan yang tidak terlalu jauh.
jadi bukan saja mengontrol asupan, bergerak badan, tapi saya kira kendali orang per orang dengan berjalan kaki pagi hari dan memiliki alat timbangan berat badan di rumah dan kebiasaan mengukurnya setiap pagi, saya kira sudah harus disosialisasikan, dicanangkan. Sekian, Kak Lutfi, terima kasih.